ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Adab Harian Muslim, dan pada kali ini insyaallah kita akan membahas adab-adab membaca Al-Qur'an atau adab membaca Al-Qur'an. Ada beberapa poin yang dibahas di kitab ini. Poin pertama bisa tolong dibacakan Pak Bapak, bisa tolong dibacakan poin pertama. Wudu. Di antara anjuran dalam membaca Al-Quran atau ketika membaca Al-Quran, orang ini memiliki wudu, berpakaian yang suci tanpa najis. Jadi orang ini disunahkan berada dalam keadaan tidak berhadas besar dan tidak berhadas kecil. Ya, tidak berhadas besar dan tidak berhadas kecil. Hadas besar itu junub diantaranya. Dan hadas kecil yaitu apa-apa yang bisa dihilangkan statusnya dengan berwudu, maka itu hadas kecil. Penanggulangannya adalah dengan berwudu. Ya, maka itu hadas kecil, seperti menunaikan hajat berhadas kecil, baik pipis maupun BAB atau BAK. Kemudian membuang angin dari belakang, itu juga berhadas kecil. Kemudian tidur lelap, itu juga berhadas kecil menurut sebagian ulama. Dan keluar madhi dan wadi itu juga merupakan hadas kecil. Maka seseorang dalam kondisi berhadas kecil dianjurkan dia untuk apa? Untuk berwudu terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran. Dianjurkan. Ya, berarti kalau orang walaupun dalam keadaan hadas kecil boleh dia baca Quran, tapi tanpa memegang mushaf. Karena memegang mushaf disyaratkan oleh sebagian ulama harus dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun besar. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang hukum atau fikih membaca Al-Quran berkaitan dengan suci atau tidaknya diri kita. Jadi ketika kita berhadas kecil boleh membaca Al-Quran tanpa sambil menyentuh Al-Quran tanpa penghalang. Kalaupun mau menyentuh Al-Quran dengan penghalang, entah dengan tisu atau lainnya, nanti akan saya sebutkan mushaf Al-Quran yang maksud. Baik, kemudian
Orang yang berhadas besar dilarang membaca Al-Quran, kecuali dalam beberapa konteks khusus. Orang yang berhadas besar, berhadas besar kan ada hadas besar, ada haid, nifas, junub. Haid, nifas hanya perempuan yang mengalaminya. Junub bisa perempuan, bisa laki-laki. Taib. Haid dan nifas, apakah perempuan yang sedang haid dan sedang nifas boleh membaca Al-Quran? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, sebagian ulama lainnya mengatakan boleh, dan yang lebih sahih adalah yang membolehkannya. Perempuan yang haid dan nifas diperbolehkan membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Maksudnya tanpa menyentuh buku yang dikhususkan sebagai mushaf. Itu untuk perempuan yang haid dan nifas. Adapun untuk orang baik laki atau perempuan yang junub, tidak boleh baginya membaca Al-Quran kecuali dalam beberapa konteks khusus. Laki atau perempuan yang junub tidak boleh membaca Al-Quran kecuali dalam beberapa konteks khusus. Pertama, dalam beberapa konteks khusus, yaitu intinya adalah, konteksnya adalah bacaan-bacaan wirid sunnah yang terambil dari Al-Quran di momentum yang dianjurkan. Bacaan-bacaan wiridan sunnah ya di momentum yang dianjurkan, maka ini diperbolehkan. Gimana? Bisa paham gak? Jadi orang yang junub, laki atau perempuan, dilarang membaca Al-Quran ya kecuali di momentum khusus, yaitu kecuali pada bacaan-bacaan wiridan terambil dari Al-Quran di momentum khusus yang disunahkan. Ada beberapa contoh. Yang pertama, sebelum tidur. Yang kedua, zikir pagi petang. Gimana? Paham gak? Yang pertama, sebelum tidur. Yang kedua, zikir pagi petang. Tambahkan yang ketiga jika ada. Al-muhim, di momentum itu dianjurkan membaca beberapa serpihan dari ayat atau surat Al-Quran. Maka dibolehkan bagi orang yang junub mengucapkannya dengan maksud mengamalkan sunnah wiridan di momentum itu, bukan dengan maksud tilawah dari awal. Ini beda. Clear insyaallah. Ini berdasarkan yang kita pahami dari hadis Nabi SAW. Dianjurkan bagi orang yang junub, jima, misal malam hari bersama pasangannya, kalau dia malas mandi sebelum tidur malam, maka tetap sunnah buat dia wudu. Sunnah buat dia wudu sebelum tidur. Wudu, terus apakah wudu itu membuat dia suci? Secara hukum fikih belum. Ya. Tapi secara penilaian tidurnya dia tidur dalam keadaan suci. Kalau dia diwafatkan saat itu, dia diwafatkan dalam keadaan suci. Tapi secara fikih tidak, dia masih dalam keadaan junub, berhadas besar. Taib. Dia selesai wudu, kemudian rebahan di kasurnya dalam keadaan junub, tapi udah wudu tadi. Kemudian dia doa, Bismikallahumma amutu ahya atau Bismikallahumma ahya wa amut. Dua-duanya sahih. Kemudian dia baca apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, terus ayat kursi, dua ayat terakhir Al-Baqarah. Taib, itu semua Al-Quran bukan? Al-Quran. Tapi dalam momentum khusus ini enggak masalah orang ini untuk membacanya. Bahkan tanpa dia wudu sekalipun sebelumnya, enggak sempat wudu, dia dalam keadaan junub, dia mau tidur malam, maka tafadhol lakukan itu. Tidur malam. Yang setahu ana ini cuma tidur malam, setahu ana. Ya. Taib.
Jadi ini tidak masalah. Tapi dengan niatan apa? Mengikuti sunnah wiritan zikir bacaan sebelum tidur. Bukan sebagai bahan murajaah atau tilawah. Ini beda. Nah, yang kedua yaitu pada saat zikir pagi petang. Apakah boleh orang yang junub zikir pagi petang? Boleh nggak Pak? Boleh, ya, silahkan, fadhal. Dan di antara zikir pagi petang ada 3 surat terakhir dan juga ayat kursi. Bolehkah dia membacanya? Boleh sebagai wiritan zikir pagi petang yang sunnah, bukan sebagai tilawah atau murajaah. Gimana? Insyaallah mudah difahami. Ya. Kenapa dibedakan antara kok bacaan wiritan Al-Qur'an zikir pagi petang kok dibedakan dengan niatan tilawah dan murajaah? Ya beda. Karena ketika dia niatan tilawah dan murajaah dalam artian murni membaca Al-Qur'an yang pada asalnya itu tidak boleh bagi orang yang junub. Tapi karena ini kondisional, dia mengikuti wiritan sunnah, maka masuknya ke bab al-adhkar, bukan bab at-tilawah. Masuk ke dalam bagian zikir, bukan masuk ke dalam bagian tilawah. Dan dalam riwayat Ali bin Abi Thalib dan Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkur rabbahu fi kulli ahyanih. Sesungguhnya Rasulullah SAW berzikir kepada Rabbnya di setiap waktunya. Maka kalau masuk ke dalam bab zikir secara zikir bukan khusus tilawah, maka ini masuk pembolehan. Karena yang junub, haid, nifas itu boleh zikir. Oke, sampai sini paham. Tapi junub nggak boleh baca Al-Quran khusus. Karena dalam satu hadis ada larangannya, walaupun hadis tersebut juga perlu dikritisi lagi tentang sanadnya. Al-muhim, itulah jawabannya bagi orang yang bertanya, bagaimana kalau sebelum tidur, apakah orang yang junub boleh membaca Al-Quran? Kita jawab tidak. Tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi dia baca doa dan zikir sebelum tidur, boleh. Itu berlaku untuk setiap orang yang mau tidur, baik junub atau tidak. Dan di dalam zikir tersebut ada beberapa bacaan Al-Quran, maka ini masuk ke dalam niatan ikutan wiritan sunnah zikir sunnah, bukan masuk dalam niatan apa? Tilawah atau murojaah. Adapun kalau dia murojaah khusus pas lagi junub, maka tidak boleh, mandi junub dulu sana. Begitu. Begitu juga dengan zikir pagi petang. Oke. Sebagaimana dalam salat, kita itu dilarang untuk membaca Al-Quran saat apa? Sujud dan ruku'. Oke? Pertanyaannya, di dalam Al-Quran ada beberapa doa-doa kan? Bolehkah kita doa pas lagi sujud dengan doa yang kita ambil dari Al-Quran? Ayo. Ya? Boleh. Boleh? Bilang nggak boleh dong Pak, biar seru, biar ada dua kubu gitu, biar nggak semuanya pas gitu. Biar ada yang kita salahin lah minimal gitu. Nggak tahu alasannya. Nggak tahu alasan, maksudnya gimana Pak? Ya mendingan diam aja lah ya, bingung gitu. Diam aja nunggu jawaban yang benar, baru kita oh iya itu saat benar gitu. Jawabannya boleh. Tapi bolehnya kata Imam Nawawi dengan niatan apa? Doa, bukan niatan tilawah. Kalau tilawah itu yang dilarang itu tilawah atau murojaah, sama murojaah tilawah maksudnya sama. Adapun dengan niatan berdoa, iktibas dan mengambil dari ayat Al-Quran nggak masalah, karena itu bukan dalam rangka tilawah khusus gitu, tapi dalam rangka mengamalkan anjuran untuk berdoa di sujud kita. Begitu ikhwan. Jadi di antara adab membaca Al-Quran adalah bersih dari hadas kecil. Kalau bisa wudu dulu, kalau nggak bisa nggak masalah.
Juga untuk wanita haid dan nifas, bolehkah membaca Al-Quran? Tetap dianjurkan. Walaupun sebagian ulama melarangnya karena haid dan nifas ini halat besar. Tetapi dilarang ini karena dikiaskan dengan junub. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memilih pendapat bahwasanya yang haid dan nifas tetap dianjurkan untuk membaca Al-Quran, tilawah, murajaah tetap. Dan mengkiaskan orang yang haid dan nifas dengan orang junub dalam masalah larangan baca Quran, ini kiasan yang tidak fair. Kenapa? Karena begini, junub itu junub itu imma ijbari, imma ikhtiyari. Junub itu ada dua kemungkinan, ijbari, terpaksa, atau pilihan. Terpaksa di sini bukan kita melakukannya sendiri, bukan. Maksudnya mimpi basah itu kan bangun junub, kan kita nggak merencanakan, nggak ada itu pas sebelum tidur saya meniatkan mimpi basah malam ini, nggak ada kayak gitu. Ya terus bangun-bangun ini mimpi basah, bangun-bangun ya udah junub. Ini ijbari. Dan yang kedua junub ikhtiyari, seperti melakukan masturbasi, onani, ataupun melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis. Ini ikhtiyari, pilihan, opsional. Adapun yang pertama non opsional. Baik opsional maupun non opsional, kedua-duanya sama-sama apa? Sama-sama bisa ditanggulangi secepatnya kan, dengan mandi kan? Iya. Beda dengan haid dan nifas. Dia sifatnya takdir, nggak direncanakan, walaupun kadang sesuai siklus memang, sesuai jadwal. Tetapi kan berhentinya itu kan nggak ada yang planning kecuali Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau siklusnya agak rusak gitu, tentu lebih unpredictable lagi, nggak terprediksi lagi. Dan juga durasi haid atau nifas itu bisa berhari-hari. Sementara seorang muslimah membutuhkan zikir dan membaca Al-Quran di keseharian. Berbeda halnya dengan orang yang junub. Mungkin nggak orang junub sampai 7 hari? Ya iya, kalau nggak adus-adus ya 7 hari. Dan nggak sah sholatnya, itu ngawur itu. Tetapi kan dia sebelum sholat, masuk waktu sholat, dan untuk sholat dia harus menanggulangi hadas besarnya itu dengan mandi. Dan dia mampu untuk itu. Nggak ada di balasan, wah saya junub nih, kayaknya sampai seminggu nih, nggak ada kayak gitu. Allah, antum ngapain aja seminggu? Jadi opsional, junub itu opsional, menanggulanginya itu langsung bisa gitu loh. Berbeda dengan haid dan nifas. Maka ketika yang haid dan yang nifas ini sifatnya ijbari dalam artian kadang unpredictable dan tidak bisa langsung ditanggulangi kecuali menunggu selesai putusnya darah atau maksimalnya waktu haid atau nifas. Yang nifas itu 40 hari, haid maksimal 15 hari. Itu kalau selama itu enggak baca Quran, sementara perempuan ini hafizah, gimana? Enggak mungkin. Maka pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini lebih benar, lebih sahih, sesuai dengan maksud diturunkannya Al-Quran kepada hamba Allah, kepada Rasulullah untuk disebarkan ke kaum muslimin, sehingga adil. Nah ini perkataan yang paling benar. Maka ketika kita ada istri kemudian berpendapat istri ini ya bahwasanya lagi haid nih bang, enggak salah, baca Al-Quran. Tapi kan haid, baca Al-Quran tanpa menyentuhnya. Karena kata Allah Azza wa Jalla, yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Walaupun dalam tafsiran ayat ini masyhurnya dan sebagian ulama merojihkan tafsirannya adalah mutahharun ini para malaikat. Dan di sini Al-Quran di sini maksudnya adalah Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz. Tetapi wallahu alam sebagian ulama mengatakan tidak menafikan tafsiran yang untuk Al-Quran yang sifatnya mushaf. Taib, sampai situ. Sekarang berangkat menuju kita mengenal apa sih mushaf itu.
Kayaknya saya pernah jabarkan di sini kalau nggak salah. Masih ingat nggak Pak? Bapak masih ingat? Atau lupa semua? Atau cuman beliau doang yang ingat? Atau sore saya nggak pernah ngejelasin tapi beliau pura-pura ingat? Atau yang benar yang mana nih? Mushaf. Ya, ini buku. Apa bedanya dengan mushaf Al-Quran? Terus ada tulisan mushaf terjemahan. Begini, ada suatu kitab tafsir namanya Tafsir Al-Jalalain, karya Jalaluddin Al-Mahalli, menafsirkan dari Al-Isra, Al-Kahfi atau Al-Isra ya, sampai kemudian Al-Fatihah dan beberapa ayat di Al-Baqarah. Beliau wafat duluan, kemudian generasi berikutnya adalah Jalaluddin As-Suyuti melengkapi dari Al-Baqarah sampai sampai Al-Isra. Taib. Makanya disebut tafsir Jalalain karena penulisnya adalah Jalaluddin Al-Mahalli dan kemudian Jalaluddin As-Suyuti. Nah, dua ulama besar Syafi'iyah, mazhab Syafi'i. Kitab tafsir Jalalain ini bisa dikatakan kitab tafsir paling ringkas dan paling sedikit lafalnya dalam menafsirkan. Sampai-sampai para ulama meneliti apakah ketika kitab tafsir Jalalain itu tulis misalnya ini satu kitab doang, tafsirnya satu kitab, tafsir Jalalain. Para ulama kemudian meneliti ini tuh mushaf atau bukan. Ngerti nggak maksudnya jemaah? Ini tuh mushaf atau saking apa? Saking sedikitnya lafal-lafal tafsiran di kitab tafsir tersebut. Oke. Kalau Al-Quran murni kan itu apa sih? Itu kayaknya bukan Al-Quran itu. Ensiklopedia hadis. Oh, yang bawahnya Al-Quran. Itu Al-Quran murni Al-Quran. Itu mushaf. Apa itu terjemahan atau bukan enggak tahu. Tapi mushaf Al-Quran doang itu jelas, itu enggak boleh itu dipegang oleh orang yang berhadas kecil maupun besar. Tapi bagaimana dengan tafsir Jalalain? Maka di sini kita katakan, para ulama mereka mengatakan begini. Mari kita hitung berapa ya, jazakallahu khairan. Ada amplop nih, Pak. Oh, bukan amplop. Ngeliat amplop udah senang duluan saya. Kalau ini kan murni Al-Quran dari awal sampai akhir. Memang ada kalimat-kalimat seperti takdim atau apa mungkin. Oh enggak, ini langsung percetakan. Oh enggak, masya Allah ini. Ini akhiran ini seperti ini. Terus ada daftar isi kan. Ada berapa petunjuk dan alamatul waqaf dan. Maka para ulama kemudian mereka menghitung berapa jumlah lafal yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir ini. Dihitung oleh mereka dan dikomparasikan dengan jumlah lafal yang ada di Al-Quran di dalam kitab tafsir tersebut. Maka akhirnya mereka menyimpulkan bahwasanya alhamdulillah kita ketahui jumlah lafal tafsir Jalalain tafsirnya lebih banyak daripada lafal Al-Qur'annya. Maka kitab ini kita bilang kitab tafsir, bukan mushaf Al-Qur'an. Berangkat dari ini, maka bagi sebagian ulama, barometer suatu buku disebut mushaf atau bukan itu dilihat dari lafal yang non-Qur'an itu lebih banyak atau tidak dibandingkan dengan lafal yang Quran. Taib, ini anak buka nih. Setelah surat An-Nas ada sekitar segini halaman, ini bukan Al-Quran. Oke, bukan Al-Quran. Taib. Maka apakah ini mushaf atau bukan? Mushaf Al-Quran yang kalau megangnya harus dalam keadaan suci atau bukan nih? Ayo jawab, Pak. Hah? Kan tadi udah jelasin, Pak. Mushaf. Oke, mushaf. Sekarang mushaf terjemahan. Lebih banyak lafal Al-Quran atau non Al-Quran? Ayo, bismillah. Jawab, Pak. Kalau nggak bisa jawab, diri. Ya.
Bapak jawab. Al-Mushaf. Oke. Pendapat salah satu syekh kita, Masya Allah. Bapak-bapak. Nyalain. Mushaf terjemahan, mushaf atau bukan? Udah ada sebutannya mushaf terjemahan loh. Bukan. Apa alasannya bukan? Lebih banyak lafal terjemahan. Itu kan terjemahan Al-Quran. Jalanin tafsir. Ini kan terjemahan terhadap Al-Quran. Ayo, Anda pengen ngejebak antum sebenarnya. Ayo. Seru soalnya kalau ngejebak jamaah itu seru ya. Karena bahasa. Nah, apakah terjemahan itu adalah Al-Quran atau bukan? Gini, bahasa yang bagus ya. Apakah terjemahan Al-Quran itu adalah lafal Quran atau bukan? Bukan. Ya oke. Tapi dia adalah terjemahan terhadap Al-Quran. Artinya dia terjemahan, bukan perkataan Allah secara zat itu yang dikatakan Allah, bukan, melainkan yang dikatakan Allah bahasa Arab, pakai bahasa Arab, Al-Quran. Maka mushaf ini yang lebih tepat dia maksudnya Al-Quran terjemahan lebih tepat dia bukanlah mushaf dari segi apa? Lafal non Al-Quran lebih banyak, sama seperti kitab tafsir, dan segala terjemahan dalam mushaf terjemahan itu sebenarnya tafsir. Bukan terjemahan plok harfiah, nggak boleh kita menerjemahkan Al-Quran secara harfiah, harus dengan tafsir, yaitu dengan pemahaman. Kompilasi dari tafsir-tafsir diringkas jadilah terjemahan yang bersifat tafsir, yang disebut tarjamah at-tafsir, tarjamah tafsiriyah. Karena kalau tarjamah harfiah hancur, maknanya banyak yang hancur. Ya, karena ada banyak sekali ayat yang kalau pakai harfiah saja per kata gitu, itu bisa hancur maknanya dan orang awam bakal bingung. Makanya sebagian ulama, dan pernah mendengar fatwa siapa yang lupa, sebagian ulama mengharamkan mushaf terjemahan per kata, karena itu akan membuat distorsi pemahaman pembacanya. Karena Al-Quran tidak boleh, kata Syekh Sami As-Suqair, muridnya Syekh Utsaimin, karena Al-Quran itu dipahami dengan tafsir, bukan dengan harfiah terjemahan. Begitu. Ya mungkin untuk lebih meringankan supaya kita nggak terlalu mengecam gitu ya. Tapi di sini gini aja. Kalaupun ada terjemahan perkata, harus diberi keterangan bahwa saya maknanya adalah begini lebih komplitnya. Maka seorang awam tidak boleh membaca Al-Quran terjemahan perkata terus nanti dia pahami sendiri. Ini artinya enggak. Karena ada beberapa lafal Al-Quran dan banyak sekali lafal Al-Quran terjemahan harfiah itu malah justru menyesatkan. Bukan Al-Qurannya tetapi yang menerjemahkannya secara harfiah. Begitu jemaah sekalian. Maka mushaf terjemahan secara fiqih wallahu alam itu tidak apa? Bukanlah mushaf yang kemudian kalau antum pegang harus bersih dari junub, bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Dia sama seperti kitab tafsir tapi dalam kemasan seperti mushaf. Ini pendapat yang lebih tepat wallahu alam. Walaupun ada juga berpendapat adalah apa yang dianggap manusia sebagai mushaf maka dia mushaf. Ini juga bagus pendapat ini sebagai kehati-hatian. Tapi kalau kita melihat ke bagaimana para ulama mereka membedakan antara mushaf Quran dengan selain mushaf dengan cara lafal yang ada di dalam buku tersebut lebih banyak mana. Begitu. Sampai sini insyaallah clear ya. Kita nggak apa-apa ya agak panjang saya, yang penting fikihnya itu dapat gitu. Terus yang kedua dalam berpakaian suci, bukan apa begitu Pak? Suci pakaian badan dan tempatnya. Ini penganjuran bukan pengewajiban. Suci berpakaian di sini artinya adalah bersih dari najis, bukan bersih dari kotoran. Dalam fikih, najis dengan qadar kotoran itu beda. Atau dalam bahasa kita, najis dengan reget itu beda.
Orang Jawa kan ngerti reget. Orang Jawa kan reget gitu. Apa reget itu? Kotor. Lawan dari resik gitu. Nah, kalau misalnya Nabi SAW ketika ini, kalau misal karena Nabi SAW, jika makananmu terjatuh, ya, terus disuruh ngapain? Pungut gak? Pungut dan bersihkan bagian ini. Kita kadang ini kotor apa najis? Kotor. Najis enggak? Enggak. Sananya najis enggak? Bakal Rasulullah suruh pungut. Ya udah, ya kan Pak ya? Iya. Iya kan biasanya kalau jatuh roti jatuh plek, ambil belum 5 menit kan gitu kan? Ambil, bersihkan. Lah kalau tai kucing belum 5 menit, hatta 1 menit pun gak bakal kita ambil karena udah najis dia. Beda ini, segala yang najis pasti dianggap kotor gitu loh, tapi yang kotor belum tentu najis gitu loh. Ya, baju kotor kelihatan putih-putih di belakang, di bagian ketiak, apa itu? Keringat. Kata istri antum, kotor tuh. Antum bilang nggak najis ini, lah ya beda, ya kan? Nah, ketika baca Quran pakai baju kotor boleh nggak? Boleh, lebih nggak masalah. Kotor di sini artian bukan najis, ada keringatnya gitu, ada bekas lumpur, nggak masalah. Tapi yang disebut di sini bersih, pakaian bersih, maksudnya bersih, suci di sini, suci pakaian, yaitu suci dari najis. Juga suci badan, suci dari najis. Suci tempat, suci dari najis. Tayyib. Bagaimana kalau kita nih lagi di sejadah? Nah, di sejadah kita ada kencing bayi. Bolehkah kita baca Al-Quran di situ? Boleh. Oke, boleh. Sepakat nggak nih? Ketika kita, ya itu sejadah tuh, kita baca Quran boleh. Habis itu kita sholat 2 rakaat. Bolehkah kita sholat di situ? Nggak boleh. Kenapa kok beda? Karena kalau sholat, suci pakaian, suci badan, suci tempat, itu syarat sah sholat. Tapi kalau baca Quran, suci pakaian, suci badan, suci tempat, itu bukan syarat sah, bukan syarat wajib, tapi melainkan apa? Sunnah, dianjurkan, mustahab. Ya, maka kalau pakaian kita kotor terus sambil baca Quran boleh nggak? Boleh, tapi yang lebih afdol adalah bersihkan aja dulu pakai. Maksudnya kotor, kotor sih maksudnya punya ada najisnya. Digendong bayi nih, nangis. Sambil gendong bayi, nangis bayi kita. Sekarang kan bayinya nempel di kita nih. Dan dia pakai pampers. Ada kotoran di pampersnya. Bolehkah kita baca Quran? Boleh. Bagaimana kalau misalnya lagi sholat? Nah ini, biasa ibu-ibu itu, bayi nangis, bawa. Ya. Lah ini kan berarti kan apa? Ada najis yang nempel pada dia, pada tempat ini gitu loh. Hukumnya asalnya nggak boleh dia sholat gitu. Dia batalkan aja dulu sholatnya, kemudian iniin bayinya sampai diam. Karena dia sholat dalam keadaan ada najis di area sholatnya. Itu bedanya jemaah sekalian. Oh, azan tadi. Oh, enggak sadar, udah azan aja. Ya, khalas, silakan azan. Masya Allah. Ya, cuman poin pertama ini kita bahas. Ya, fadhal, silakan. Baik, jemaah sekalian, apa ada pertanyaan nih, kawan? Jemaah? Ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Fadhal Pak. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Kalau misalkan nih karpet ini kan panjang nih. Iya. Karpet misalkan najisnya di situ, kita sholatnya di sini gimana? Iya. Baik. Ya, jadi di antara, jadi Bapak bertanya kalau najisnya di situ, kita sholat di sini, bagaimana dengan sholatnya? Sholatnya sah. Bahkan walaupun di sampingnya itu najis, kita sholat nih, ada kucing terus di samping,
ya sholatnya sah Pak. Karena dia kan bukan di coverage areanya sujud kita. Gak masalah. Jadi tempat yang dimaksud, tempat itu harus bersih dari najis dalam sholat adalah tempat di mana kita itu kalau sujud terareakan di situ gitu loh. Sekitarnya, iya. Takutnya begitu. Adapun kalau di samping, ya selama dia diam di situ najisnya enggak. Kecuali kalau antum pindah ke samping jalan gitu. Ya, tapi begini. Enggak masalah. Enggak masalah. Tapi begini, pahami baik-baik kaidahnya. Orang yang pada tubuhnya atau pakaiannya atau tempatnya ada najis, itu ada beberapa kondisi kemungkinan. Satu, dia mengetahui ada najis di situ di tempat. Ini bukan di sekitar, tapi di tempat ininya, di tempat sujudnya atau di pakaiannya atau di tubuhnya. Kemungkinan pertama, satu, dia tahu itu dan dia terusin aja sholat. Maksudnya sebelum dia sholat dia tahu itu dan udah dia terusin sholat. Kondisi kedua atau kemungkinan kedua, dia tahu itu sebelum sholat dan ketika mau sholat dia lupa sampai selesai sholat. Dan yang ketiga, dia baru tahu di tengah-tengah sholat. Oke. Yang keempat, dia baru tahu setelah selesai sholat. Oke, ini 4 kondisi, pahami baik-baik. Ini bukan pertanyaan beliau tapi tambahan aja supaya paham. Supaya kita semua paham bagaimana sikap kita terhadap najis ketika dalam masalah sholat ini. Pertama, tahu sebelum sholat, tapi itu terusin aja gitu. Artinya misalnya nih pakaian tadi bekas kencing bayi, itu najis total, kencing bayi najis. Apapun bayi itu, laki-laki atau perempuan, walaupun kalau bayi laki-laki yang belum disapih, maka membersihkannya cukup dengan menciprati, sebagaimana kata Nabi SAW. Rosh namanya, dicipratin aja. Nah, taib. Ini ada bekas kencing tadi. Tahu itu. Tapi lanjut aja Rasul. Bismillah. Allahu Akbar. Sampai selesai. Pertanyaannya, yang ini sah enggak sholatnya? Tidak sah. Dari awal sampai akhir tidak sah. Karena dia tahu dan dia ngerti dalam kandungan najis. Ini jelas apa gunanya terus syarat sah sholat kalau dia tahu dan terus melakukannya. Oke, ini jelas yang pertama. Yang kedua, dia tahu sebelum sholat, namun pas sebelum sholat dia lupa kalau dia itu ada najisnya, baik tempatnya ataupun pakaiannya atau badannya. Akhirnya dia sholat Allahu Akbar dalam kelupaan dia bahwasanya ada najisnya, gitu. Faham di sini jemaah? Sampai selesai sholat, apa hukum sholatnya? Tidak sah, tidak sah Pak, tetap tidak sah. Ingat Pak, walaupun Pak tidak sah, karena dia sudah pernah mengetahui sebelumnya bahwasanya lupa ini bukan uzur untuk dimaafkan, enggak. Sehingga kalau besok hari baru dia ingat lah, oh iya kemarin kan saya tuh sholat lagi ada, dia harus qadha. Gimana? Bisa paham di sini coba? Karena dia telah tahu sebelumnya, cuman lupa. Lupa ini bukan uzur. Tetap tidak sah sholatnya. Suatu saat kapanpun dia ingat, walaupun tahun depan ingat, qadha itu sholat. Gitu ya. Oke, deal ya, terima nih ya. Kalau nggak terima nggak apa-apa ya. Tapi emang begini fikihnya, mau gimana lagi ya? Masa menjabarkan yang tidak anda pahami. Yang ketiga, dia tidak tahu dan baru tahu bukan saat selesai, baru tahu ketika sholat. Sebelum sholat dia nggak tahu, baru tahu ketika sholat. Oke, seperti apa contohnya? Ini ada 2 kemungkinan lagi untuk yang nomor 3 ini. Jika dia tahu pas selesai sholat, jika najisnya itu memungkinkan untuk segera dia hilangkan. Ada 3 kondisi, ada 3 kemungkinan. Jika najisnya itu bisa segera dia hilangkan, maka dia hilangkan. Itu satu. A, ya. Yang B, jika najisnya itu
bisa dihilangkan, namun dengan gerakan, ya, dengan gerakan yang banyak, maka ini juga bisa dihilangkan tanpa membatalkan sholat. Banyak, tapi banyak masih dimaafkan gitu. Seperti misal di tempatnya ini ada jaket dia, dan jaket dia bekas kencing kucing. Afan, bukan bekas kencing kucing, bukan gitu. Dia sholat blek gitu kan, tiba-tiba ada kucing. Nah, kucing ini kencing di situ, ya, dan komat habis itu. Batalkan sholatnya? Enggak batalkan sholatnya. Dia pindah. Butuh gerak enggak? Geser. Taib andai samping orang, mundur orang, lompatin orang ini enggak kan? Enggak, lewatin orang ini kalau bisa. Kalau emang dia lagi sholat, lewatin. Hah? Lewatin. Kalau sampingnya enggak lagi sholat, Pak. Iya. Lewatin. Enggak mungkin kan kita minta pangku dia, enggak mungkin. Kita lewatin lah, Pak. Ini lagi sholat berjamaah atau gimana? Oh, berjamaah lewatin. Cari tadi space yang kosong, dan itu tempat najis, siapapun nggak boleh. Kalau ada di belakang maju kemudian ngeliat itu, mundur lagi. Iya, mundur lagi karena nggak bisa itu tempat dah. Ya, gitu. Itu kalau misalnya dia punya gerakan, tapi gerakan yang masih mungkin lah, itu nggak terlalu banyak lah. Tapi sebagian ulama mengatakan walaupun banyak gerakannya, selama itu mungkin, tidak masalah. Contoh apa? Dia melepas bajunya, bukan bajunya, dia pakai rompi atau jaket, ya. Kemudian dia, oh tadi kan ini bekas ini, atau bukan tadi. Kalau tadi berarti kan udah tahu tadi ya. Misalnya ada kotoran apa gitu di atas, najis gitu, cecaknya atau tai cecak itu jadi sendiri si ulama apakah itu najis atau enggak. Al-muhim kotoran dilepas gini, tak gitu bisa. Ya bisa, ya. Taib. Nah, atau tadi ya dia lupa. Ini jaket ini kan tadi saya tahu jaket ini bekas kencing bayi. Baru ingat sekarang. Ini lagi sholat nih, bukan selesai sholat. Kalau selesai sholat nggak sah itu sholat. Baru ingat ini. Maka kata sebagian ulama, dia diberi uzur dengan lupanya kali ini, karena dia masih dalam keadaan sholat, maka dilepas. Itu sebagian ulama berpendapat begitu, walaupun sebagian ulama nggak setuju. Nah, kalau ternyata nggak memungkinkan dia untuk membuang najis itu, maka dia harus batalkan segera sholat itu. Dia baru tahu ketika apa? Bukan baru tahu, ya memang baru tahu ketika apa? Sholat gitu loh. Contoh, Allahu Akbar. Ya. Terus kata istrinya, bang, itu celana habis dikencingin kucing. Lagi sholat kayak gitu tuh. Celana habis dikencingin kucing itu bang. Waduh, buka celana nggak? Ya nggak mungkin lah. Buka celana, ya nggak. Ya masa masih bagus kalau pakai celana pendek dalaman. Kalau enggak, kan nggak etis di hadapan Allah seperti itu. Maka dia batalkan sholatnya, ganti pakaian, ganti celana. Itu kondisi apa? Ketika baru tahu, ketika sholat. Ada kondisi ketika sholat baru tahu. Ada yang terusin sholat sambil hilangkan hadas atau berpindah. Ada yang apa? Jangan terusin sholat, batalkan sholat, karena tidak memungkinkan. Mungkin karena gerakannya terlalu banyak, atau memang nggak mungkin dia lanjutkan sholat itu karena menempel pada tubuhnya. Ya. Taib. Yang keempat yaitu dia tidak tahu kalau ada najis pada tubuhnya atau pada tempatnya, dan baru tahu kapan? Selesai sholat. Maka yang seperti ini dikatakan sah sholatnya. Dimaafkan karena ketidaktahuannya. Dimaafkan karena ketidaktahuannya.
Misal, walaupun tetap kita katakan syarat sah salat bersih dari najis, iya benar, tetapi ketika seseorang sudah berusaha menghindari najis dan dia tidak tahu ternyata itu tempat najis, maka nggak masalah. Insya Allah kalau udah selesai sholat dia nggak tahu, baru tahu dikasih tahu baru nggak masalah. Ketika misalnya di pojokan sana, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu, udah selesai gitu, terus kata marbot, Pak maaf Pak, itu tuh yang lembab-lembab di tempat bapak sujud itu bekas tai kucing, bekas kucing Pak. Beneran antum? Beneran. Itu sudah selesai sholat. Maka diberi uzur akan ketidaktahuannya dan dia dianggap sah karena dari awal dia meyakini dia sholat dengan baik, dengan tanpa ini. Itu yang lebih tepat. Wallahu a'lam. Ya, gitu. Wallahu a'lam. Seperti itu, Pak. Apakah kita kemudian geser atau kita waspada jangan sampai menyentuh tai cicak itu? Balikin aja ke cicaknya, Pak. Balikin ke cicaknya. Gini, saya mau tanya Bapak, cicak itu memiliki darah mengalir enggak? Itu yang menjadi perselisihan di antara ulama. Apakah tai cicak itu najis atau enggak? Dalam mazhab Syafi'i itu dianggap najis juga. Karena semua fadalat, semua kotoran binatang itu dianggap najis dalam mazhab Syafi'i. Katakanlah itu najis gitu loh. Nah, apakah dia di area apa? Di area sujud kita atau ada samping-samping jauh gitu atau gimana? Kalau di area sujud kita baru tahu ada tai kucing, tai cicak. Maka sentil aja Pak. Iya. Sentil tek nemplok di muka orang jadi tai lalat nanti. Enggak, sentil aja beneran. Adapun bekas athar kecil di sini enggak masalah karena ini dimaafkan kecil sekali. Itu anggap kalau misalnya tai cicak itu najis Pak ya. Karena sebagian ulama mengatakan tai cicak tidak termasuk najis. Karena apa? Karena bagi sebagian ulama kotoran dari binatang yang tidak memiliki darah mengalir itu tidak najis. Gitu. Cicak itu sebagian ulama menganggap itu tidak memiliki darah mengalir sebagaimana binatang kambing dan semisalnya. Anggaplah najis Pak, lakukan hal seperti itu, cukup singkirkan aja. Begitu. Atau kalau misalnya saya tadi Bapak bilang agak menghindari, tafadhol boleh. Yang lebih menenangkan adalah pindah aja. Ya. Begitu. Cukup insyaallah. Oke, kita coba sampai sini insyaallah tabaraka wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.